Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas Ekonomi Pembangunan 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan lingkungan dan pembangunan. Lingkungan dan pembangunan. Lingkungan dan pembangunan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu permasalahan dasar. Permasalahan dasar ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu ekonomi dan lingkungan. Ekonomi dan lingkungan, kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian seperti pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Pentingnya milenialisasi Development Goals atau NDG. Ketujuh, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonomi semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar ketika klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan, kerusakan atau degradasi lingkungan. Juga dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dengan biaya yang tinggi, yang dapat ditanggung oleh negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Meski biaya lingkungan yang ditimbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan para ekonomi, pembangunan sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif kebijakan. Pengeluaran biaya hidup lingkungan dari perhitungan GNI merupakan faktor utama dari tidak adanya pertanian lingkungan dari ekonomi pembangunan selama ini. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah berkelanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terhadap banyak definisi, berkelanjutan biasanya merujuk pada pemerintah kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Sumber daya alam bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, modal yang diproduksi biasanya tidak produktif tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi masa yang akan datang dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersedia bisa muncul. Pendapatan nasional dapat kita rumuskan yaitu NI sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN. Yang mana rumus-rumus tadi dapat kita jelaskan bahwa NNI adalah pendapatan nasional yang berkelanjutan, dan DM itu merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN merupakan penyusutan modal lingkungan. Yang kedua yaitu rumus pengukuran data. Rumus pengukuran data yaitu NNI sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN dikurang R dikurang A. Yang mana dapat kita jelaskan, yang pertama yaitu NNI merupakan pendapatan nasional yang berkelanjutan, dan DM merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN merupakan penyusutan modal lingkungan, dan R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal harga hutang, perikanan, dan sebagainya. Yang A merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan seperti polusi udara, kualitas air dan tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keperlihatan mengenai masalah lingkungan hidup berakar pada pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi.
oleh sumber daya bumi yang terbatas. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan. Selanjutnya, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kemiskinan biasanya korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggi di wilayahnya yang terintegrasi yang lebih murah karena kalangan hanya menghindari wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan kasus lingkungan. Pada pernyataan ini, mungkin untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan kalangan miskin, maka apakah lingkungan miskin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Bukti menunjukkan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar tanpa dari kemiskinan yang mereka alami, berdampak pada manfaat besar bagi lingkungan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkatkan dari pesatnya laju pertumbuhan bukan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkatkan setidaknya 50% untuk 3 dasawasa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Selanjutnya, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi, menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang menciptakan situasi yang tempat pandemi dan krisis keseharian nasional. Selanjutnya, lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk untuk mencapai pembangunan dunia berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Selanjutnya yaitu sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonomi makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang memperkirakan. Memang tempat tersebut sudah dirasakan di berbagai tempat di Afrika, dan kesempatan untuk menghindari biaya yang masa yang akan datang yang begitu besar makin mengecil. Selanjutnya yaitu mata pencarian berbasis sumber daya alami sebagai jalan dari kemiskinan peluang hambatan. Lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, pemburuan, dan kehutanan. Pendapatan dan sektor lingkungan ini beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan dari sektor lingkungan ini sejenisnya sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat. Selanjutnya yaitu cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu negara. Tantangan yang dihadapi di negara-negara berkembang disebabkan oleh kemiskinan melalui bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku tiosma, dan penerbangan hutan secara degradasi. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari
kerusakan lingkungan antara lain polusi udara kelanjutan, air, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, perusakan neto, dan pasaran global dan lain-lain. Selanjutnya materi kedua itu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan, kisah dua desa. Yang pertama itu desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika yang berlokasi di wilayah Semedia telah diperingatkan bahwa para ahli internasional bahwa menebangi pepohonan yang tersisa dan memahami lahan marginal hanya akan memperparahkan kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Hasil panen yang sangat sulit dicapai dalam musim kemarau makin panjang. Yang kedua yaitu permukiman di sektor hutan Amazon. Sekarang semakin kisah desa hipotesis lainnya terletak di pinggiran arus hujan yang luas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang terletak oleh janji pemerintah yang mengeluarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan kompromi kemakmuran. Memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya harus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk yang paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dijelaskan tadi. Sebelumnya, kebutuhan ekonomi seringkali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa, guna menjamin kelangsungan hidup jangka panjang, tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Yang materi ketiga yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu cakupan permasalahan, yang kedua mitigasi, dan yang ketiga yaitu adaptasi. Materi yang keempat itu modal ekonomi dari permasalahan lingkungan. Adapun beberapa poin, yang pertama yaitu sumber daya milik pribadi. Pada bagian ini, kita akan mengkaji beberapa modal ekonomi umum dari lingkungan. Dalam masing-masing modal, kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang sebagai pengecualian alih-alih aturan dan teori non-klasik. Selanjutnya, sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka dimiliki oleh masyarakat dari tersedia gratis bagi semua pihak, seperti halnya sumber daya miskin bersama, maka setiap potensi laba atau rente kelangkaan akan hilang. Seperti telah kita ketahui teori neoklasik bahwa dalam absensinya rente kelangkaan, efisiensi akan timbul. Dengan menggunakan kelangkaan analisis yang agak berbeda ketika menelaah lokasi sumber daya menurut asistensi kepemilikan bersama. Materi yang kelima yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Adapun beberapa poin. Yang pertama, masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Kehidupan sehari-hari penduduk miskin di daerah pedesaan, keluarga harus bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. Pendapatan tidak tertentu, harus bekerja dengan jam kerja panjang. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling seringkali memilih risiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal pada urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian dari sejumlah negara yang pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah. Selanjutnya itu masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Sama seriusnya dengan ancaman peningkatan
kadar polusi, dan emisi industri terhadap kesehatan penduduk di kota negara-negara berkembang. Dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurang sanitasi. Materi yang keenam yaitu biaya lokasi dan global akibat perusakan. Perubahan dalam pengangguran lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa pengundulan hutan saja berkontribusi 20% emisi karbon dioksida atau CO2 di seluruh dunia. Karena perpohonan mengonsumsikan karbon dioksida dan mengeluarkan oksida selama proses fotosintesis hutan, hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem menganalisasi dirinya. Pengundulan hutan hujan akan mengurangi daya serap lingkungan terhadap CO2. Selain itu, kepunahan yang lebih cepat mengancam keragaman hayati dengan sekitar 2% dari spesies barang, 24% spesies mamalia, dan 30% sebagai hidup di hutan hujan. Materi yang terakhir itu pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang? Yang pertama itu penempatan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Yang ketiga, hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, program untuk meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Peningkatan status ekonomi perempuan, kebijakan pengangguran emisi industristik, dan yang terakhir mengambil sikap produktif terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Apa yang bisa dilakukan oleh negara maju untuk membantu negara-negara berkembang? Yang pertama, kebijakan perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan uang. Yang ketiga, bantuan pembangunan. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang? Yang pertama itu kebijakan perdagangan, yang kedua yaitu pemberian keringanan uang, yang ketiga yaitu bantuan pembangunan. Yang pertama itu kita membahas dengan kebijakan perdagangan. Fokus dari sejumlah besar diskusi terkini mengenai lingkungan adalah kebutuhan mendesak untuk memutus lingkungan kemiskinan dan kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang. Yang kedua yaitu pemberian keringanan uang. Pemberian keringanan uang yang dimaksud yaitu pemberian utang yang besar telah mengurus secara drastis dana yang tersedia bagi program sosial domestik pemerintah negara-negara berkembang. Yang ketiga yaitu bantuan pembangunan. Yang dimaksud dengan bantuan pembangunan yaitu bantuan pembangunan baru yang disubstitusi diperlakukan di negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan hidup? Yang pertama yaitu pengendalian emisi. Pengendalian emisi yaitu di samping konsumsi yang bertanggung jawab, mungkin berkontribusi besar yang bisa diberikan oleh negara-negara maju terhadap lingkungan global adalah dengan membuktikan komitmen mereka secara nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan atau R&O. Penelitian dan pengembangan R&O yaitu negara-negara berpendapat tinggi juga harus bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan upaya penelitian pengembangan. Yang ketiga yaitu pembatasan impor. Pembatasan impor yaitu melalui impor produk yang seringkali dihubungkan dengan proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Negara-negara maju telah menciptakan dampak yang negatif tidak langsung namun sangat besar terhadap lingkungan yang global. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.